Oke, halo Soulmate, good day mates. Ketemu lagi dengan saya Ika Febrilia di Mate Channel dan masih bersama dengan teman-teman dari kelas perilaku konsumen ya. Betul. Prodi Pemasaran Digital FWUNJ. Nah, sekarang di ruangan ini sudah ada siapa? Boleh memperkenalkan diri dulu? Ya, saya Noval dari pemasaran digital, ingin melakukan podcast sama Bu Ika nih untuk Oke. analisis perilaku konsumen Uniqlo. Oke. Ya. Novel angkatan berapa berarti ini? Angkatan 22. Angkatan 2022. Betul. Oke. Apa kabar Noval sebelumnya? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah Ibu sehat sendiri? ya. Sama saya juga alhamdulillah sehat. Nah, Noval, sebelum kita mulai masuk ke diskusi kita tentang perilaku konsumen di Uniqlo ya. Betul. Di Uniqlo. Nah, biasanya saya punya sapaan untuk para soulmate yang sering menyaksikan video-video di channel saya. Nah, mungkin Noval mau coba sapa soulmate dulu. Langsung ya, Bu. Iya, langsung aja coba gimana. Jadi apa? Halo soulmate, good day mates. Oke. Halo soulmate, good day mate. Nah, mantap gitu ya. Oke, terima kasih Noval. Nah, Noval, apa aja yang mau kita bahas dari hasil riset yang Noval sudah lakukan bersama teman-teman di tim? Mungkin bisa diceritakan Noval. Jadi kita mau ngobrolin tentang Uniqlo nih Bu. Jadi fokus kita membahas pada perilaku konsumennya tentang Uniqlo berdasarkan hasil analisis kita kemarin dari penelitian kelompok kami yang sudah dilakukan kemarin juga. Kami akan menjelaskan lebih dalam kepada Ibu dan teman-teman mengenai Uniqlo dan perilaku konsumen di salah satu offline store yang ada di Jakarta. Oke. Ya, gitu. Oh, berarti penelitiannya dilakukan di mana risetnya? Di Uniqlo cabang? Di Uniqlo cabang di apa namanya? Kelapa Gading bukan? Bukan, Jakarta Garden City. Oh, Jakarta Garden City. Oke, good. Apa aja yang sudah diperoleh? Mungkin dari sisi demografi dulu mungkin Noval? Kalau secara demografi mungkin konsumennya berarti ya Bu ya? Iya, maksudnya lebih ke gender mungkin yang paling sering atau yang paling banyak datang ke sana itu apakah konsumen perempuan atau konsumen laki-laki. Terus misalnya dari sisi usia, dari rentang usia berapa yang paling banyak datang ke sana. Nah, kira-kira Noval sama teman-teman punya data itu enggak? Kalau kemarin kita kan datang langsung di sana ya Bu. Jadi kalau dari kami kita lihat di sana mungkin lebih banyak dari perempuannya pertama. Perempuan ya, karena tempat kan, belanja ya. betul Novel kan ya. perempuan hobi banget Hobi belanja. banget belanja. Oke. Kemudian Dari situ kita lihat mungkin dari range umurnya mungkin sekitar 20 sampai 30 tahun. Terus yang kedua laki-laki juga ada tapi tidak sebanyak perempuan gitu. ya, karena kan di Uniqlo itu kan produk yang dijual gak cuma pakaian untuk perempuan aja ya, Betul. tapi kan juga ada untuk laki-laki ya. Betul. Makanya kemudian mungkin agak sebanding lah ya Iya. antara konsumen perempuan dan konsumen laki-laki yang datang belanja ke sana. Betul. Oke, terus apa lagi yang bisa dijelaskan ke soulmate berkaitan dengan hasil riset yang sudah dilakukan? Kita mungkin dari sana bisa ngebahas tentang sejarahnya boleh Bu? Boleh. Sejarahnya. Boleh, Jadi kita boleh. mau cerita sedikit nih Bu tentang Uniqlo itu merek apa dan berasal dari mana Iya, gitu. oke. Jadi Uniqlo itu kan merek retail pakaian casual yang berasal dari Jepang. Jadi toko pertama Uniqlo itu ada di Jepang, tepatnya di kota Hiroshima. Ya, jadi tempat bom dulu gitu. Ya, terus jadi itu Perang dunia ya. Iya. Didirikan oleh seorang Tadashi Yanai namanya itu pada tahun 1984 dan masuk ke Indonesianya pada tahun 2012 bulan Oktober yang dikelola oleh PT Fast Retailing Indonesia. Oke. Nah, fun fact-nya Bu, Uniqlo ini adalah salah satu merek retail terbesar di Indonesia. Oh ya. Jadi Uniqlo ini punya 73 toko offline di seluruh wilayah Indonesia dan total di seluruh dunianya ada 2.499 toko offline. Oke, banyak banget ya. Iya, betul. Banyak banget. Di Indonesia aja udah lumayan banyak kan, 73 ya tadi ya. Betul, yang 73 tersebar di offline. seluruh wilayah di Indonesia. Kemudian kalau dihitung secara dunianya ada sekitar 2000 store tadi ya. Iya, hampir 2.500 kurang Oke, satu. 2.500 store. Oke, menarik sekali. Kemudian itu yang berkaitan sama sejarah. Betul. Ya, siapa yang nggak tahu ya, Uniqlo berasalnya dari Jepang ya. Betul. Dari Jepang kemudian dikelola di sini di Indonesia sampai akhirnya punya 73 cabang Betul. yang tersebar di seluruh wilayah di Indonesia. Oke. Kemudian yang berkaitan mungkin dengan perilaku konsumennya nih. Kan menarik sekali ya. Pasti soulmate juga pengen tahu gimana sih perilaku konsumennya Uniqlo. Perilaku konsumennya itu sebagai behavior mungkin ya. Iya. Behavior konsumennya. Mungkin dari kita kemarin analisis kemarin tuh rata-rata yang kita dapatkan mungkin ada anak sekolahan juga dari rentang umur 18 sampai 20 tahun, terus juga ada dari 20 sampai 25 tahun. Oke. Itu seperti
ya, saya fresh graduate atau orang yang baru kerja juga. Nah, di situ mereka bisa melakukan window shopping biasanya, Bu. Oh, window Jadi shopping mereka ya. tuh ke sana mungkin lihat-lihat dulu, nanti Ya, setelah itu mereka udah ada, "Ah, nih suka nih," gitu kayaknya nih, ada yang baru suka. kemudian dibeli Baru ya. kemudian dia beli. Rata-rata yang kita bisa analisis atau yang kita dapatkan datanya seperti Ya. itu. Nah, kenapa mereka memilih window shopping sih? Saya rasa berkaitan juga ini nih, Noval, karena suasana atau ambience-nya store-nya Uniqlo itu kan adem ya. Betul, Adem, kemudian rapi ya betul. kan, Iya, semua tertata dengan baik. heeh, Kemudian kalau kita mau cari size aja tuh di hangernya tuh ada ya S, M, L, XL-nya. iya, Terus penataan rak secara visualnya tuh oke gitu betul, ya, sehingga mungkin akan menarik sekali kalau misalnya datang ke sana buat window shopping gitu ya. betul. Walaupun mungkin belum memutuskan untuk membeli, Iya, baru jalan-jalan heeh, doang gitu ya sambil lihat-lihat. Nanti kalau misalnya udah ada yang cocok baru kemudian dibeli betul. produknya gitu ya. Oke, Heeh. kemudian apa lagi yang menarik Mungkin dari konsumen kalau dari Uniqlo? datanya juga kita dapat hampir 60%, mereka juga ada terencana gitu ke sana. Jadi, Oh ya, oke. eee, dari yang tadi window shopping itu tadi, mereka di rumah mulai kepikiran, "Ah, mau beli ini nih," gitu Yang kan. kemarin udah dilihat Heeh, gitu iya. ya. Jadi yang 60% ini dia ke Uniqlo udah tahu apa yang mau dibeli dan akhirnya transaksi gitu. Oke. Nah, di Heeh, sana kan juga biasanya kan Uniqlo itu identik sama pakaian-pakaian yang bisa dipakai buat liburan ke luar mhm, negeri mhm, gitu-gitu mhm, ya. betul, Nah, saya rasa konsumen yang tadi memutuskan untuk melakukan pembelian secara terencana mungkin kategori konsumen yang tadi ya. mhm, Jadi mereka udah ada mungkin niat buat liburan ke luar negeri, heeh, akhirnya cari produk-produk yang memang sesuai, yang mhm, nyaman, yang bisa mereka pakai gitu ya selama betul, mereka betul. liburan gitu ya. Sa Oke, terus apa lagi? sama mungkin, Uniqlo juga bisa ngasih, apa sih namanya, nilai lebih atau unique selling proposition-nya itu seperti teknologi yang dia kasih gitu. Jadi ada Oh, yang mungkin ada 2 yang kita tahu juga oke. di Apa Uniqlo aja? itu. Pertama, heat protect gitu. Jadi kayak, misalnya kayak Ibu tadi bilang mau jalan-jalan ke luar negeri kan, karena Iya. musim dingin, Mm, mm, mm. jadi kita butuh pakaian hangat. Ya. Jadi, Uniqlo itu punya teknologi, eee, pakaian yang bisa mempertahankan kehangatan tubuh Mm, tapi mm, mm. tetap nyaman dan ringan gitu. Iya, Terus yang betul. kedua, kalau misalnya kita di Indonesia kan tropis panas atau Mhm, kita mau ke tempat yang panas juga misalnya ke mhm. Arab atau apa, dia ada, teknologi All-Rism, Bu. Jadi, Iya, mhm, mhm. bajunya itu lebih nyaman dipakai, terus Nyaman, mhm, adem, terus, nggak gampang, berkeringat juga mhm. gitu. Oke, jadi Heeh, apa, teknologi yang ditawarkan dari pakaian ya, heeh, dari pakaian. Nah, kalau berbicara tentang teknologi nih, saya kemarin ke Uniqlo yang di Kelapa Gading tuh, iya, yang Bu, di La Piazza Noval, heeh, itu mereka juga saya baru tahu sih, saya nggak tahu apakah di toko Uniqlo yang lain juga ada fasilitas itu atau mungkin merupakan fasilitas yang baru ya. mhm, Jadi kayak misalnya kita taruh keranjang belanja kita. mhm, Jadi kita, random aja iya, naruh naruh misalnya pakaian-pakaian yang sudah kita beli di keranjang, kemudian kita taruh di semacam place, a box gitu. mhm, Kemudian dia langsung kayak bisa ngedetect kita tuh belanjanya apa aja. oh, Jadi, apa, kayak semacam, apa, nggak terlalu butuh kasir gitu jadi kayaknya. seamless teknologi juga ya? Iya, jadi kita taruh belanjaan kita di box itu, random aja mungkin ya numpuk-numpuk aja gitu ya, Iya, tapi mereka kayak bisa ngedetect, mhm, bisa langsung ngedetect, bisa langsung ngelis gitu ya, kita tuh iya, belanjanya apa aja, kemudian kita bisa langsung, apa, self service ya, mhm, kita mhm, betul, betul, langsung, apa, ada mesin untuk membayar pakai debit card dan mhm, seterusnya gitu. Jadi itu kalau menurut saya sih sesuatu yang baru juga ya, betul. nggak cuma di Uniqlo aja, tapi di toko-toko retail yang lain kan kita baru menemukan yang seperti itu, ya. Itu heeh. Oke, Kalau itu kan juga ngebantu jadi mhm, experience, iya, pengalaman dia belanja jadi lebih asik. betul. Mungkin, yang saya tahu itu dari, tag price itu ada RFID-nya, Bu. Jadi Oh, oke, setelah heeh, dimasukkan ke keranjang tadi, dia mhm. muncul semua di komputer apa aja yang udah ditaruh gitu Oke, loh jadi dan kayak dia bisa ngedetect ya? Bisa betul, ngedetect dan itu menarik ya, mhm, menarik. Jadi kayak anak saya aja jadi kayak, "Oh pengen tahu ini ah, gimana ya cara iya, kerjanya, kok dia bisa ngitung sendiri," gitu iya, ya, bisa ngelis sendiri daftar belanjaannya. iya, Oke, betul. terus apa lagi Noval yang bisa diceritakan yang Eee, berkaitan dengan perilaku konsumennya Uniqlo? Mungkin yang, terakhir mungkin ada dari window shopping tadi, terus yang Mhm. kedua ada 60% yang udah terencana, yang ketiga juga ada, orang-orang yang emang udah loyal gitu sama, Oh, ya, Uniqlo gitu. ya. Jadi, dia tuh emang udah masuk kategori paling atas, yaitu yang loyalty konsumen, Mhm, mhm. yang dia udah terbiasa beli apa-apa pun ke Uniqlo, pakaian harian ke Uniqlo, buat pergi-pergi ke Uniqlo. Jadi
Ya itu salah satunya juga. Ya, karena pakaian di Uniqlo itu memang awet ya. Ya dari sisi harga memang agak mahal gitu ya, tapi dari sisi keawetan, tahan lamanya si produk itu memang sudah terjamin. Betul. Jadi kita tuh memang nggak yang sering beli, Heeh. cuma sekali beli aja tapi bisa dipakai dalam jangka waktu yang lama gitu ya. Makanya nggak heran kalau banyak konsumen yang akhirnya loyal Heeh. gitu ya, udah beli satu produk, udah tahu kualitas produknya oke, tahan lama gitu ya, bisa Betul. dipakai dalam jangka waktu yang lama, akhirnya datang lagi gitu ya. Iya. Datang lagi untuk beli produk-produk di Uniqlo. Makanya tingkat loyalitas konsumennya juga tinggi ya untuk produk-produk di Uniqlo. Oke, menarik sekali Noval. Iya. Riset konsumen yang sudah dilakukan gitu ya. Nanti saya percaya Soulmate juga pernah datang ke Uniqlo. Mungkin nanti pengalaman berbelanja di Uniqlo bisa di-share di kolom komen. Boleh ya. nanti biar lebih seru. Ya, sip. Terima kasih ya Noval ya sudah Terima kasih menemani banget, saya Bu, juga. ngobrol-ngobrol di Mate Channel. Kita tutup bersama ya. Oke. Good day mates gitu ya. Good day, Matt. Oke, Oke, boleh. 1, 2, 3. Good Good day day, mates. mates. Iya. Sampai jumpa. Dadah.